Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NIM 2411018. Di sini saya dari kelas PAI 4A. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan memberikan penjelasan secara singkat tentang pendekatan dan metode pembelajaran. Nah, di sini saya ingin memilih pendekatan kontekstual CTL, yaitu Contextual City and Learning, dan metode PBL, yaitu pembelajaran berbasis masalah atau disebut problem basic learning gitu. Apa sih pendekatan dan metode tersebut di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama yaitu apa itu pendekatan kontekstual atau CTL. Nah, pendekatan kontekstual atau CTL adalah konsep belajar di mana guru menghubungkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata, dengan situasi dunia nyata siswa, dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, intinya belajar itu tidak hanya menghafal teori, tetapi juga memahami maknanya melalui pengalaman dan kenyataan. Selanjutnya yaitu metode PBL. Nah, PBL yang dimaksud di sini adalah problem basic learning, yang berarti yaitu pembelajaran berbasis masalah. Nah, metode PBL ini ialah metode pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan dan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial. Yang langkah-langkah orientasi siswa pada masalah. Nah, mengkoordinasikan siswa untuk belajar. Selanjutnya yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Terus mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Selanjutnya yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Apa sih kaitannya antara pendekatan contextual teaching learning dengan PBL, problem basic learning? Nah, keduanya itu yaitu saling melengkapi. Yang pertama, CTL memberikan landasan filosofis bahwa belajar harus bermakna dan nyata, sedangkan PBL memberikan strategi atau teknis bagaimana mempelajari siswa dengan masalah nyata tersebut. Jadi, PBL adalah salah satu cara yang efektif untuk mengimplementasikan pendekatan kontekstual. Nah, selanjutnya yaitu mata pelajaran apa sih yang cocok dengan metode dan pendekatan ini? Menurut saya yaitu mata pelajaran cocok yaitu fikih. Lebih tepatnya itu fikih muamalah. Nah, fikih sangat cocok untuk diterapkan dalam pendekatan dan metode PBL ini. Alasannya karena fikih membahas tentang aturan ibadah dan muamalah yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sosial, transaksi dan interaksi sehari-hari. Jika diajarkan cuma secara teoritis, siswa mungkin paham definisinya, tetapi mereka bingung cara menerapkannya. Nah, dengan pendekatan ini, siswa diajar melihat bagaimana hukum Islam yang berlaku dalam situasi nyata. Selanjutnya yaitu misalkan contoh dalam fikih muamalah, hijab dalam bab hijab qabul. Nah, topiknya yaitu akad jual beli dan syarat sahnya hijab qabul. Contoh, Pak Budi ingin menjual sepeda motor kepada Adi. Nah, mereka sepakat harganya 10 juta. Namun, saat transaksi Pak Budi bilang, "Saya jual motor ini." Tetapi Adi hanya mengangguk kepala.
Nah, tanpa berkata-kata apapun. Apakah jual beli ini sudah sah dalam hukum Islam? Nah, kita analisislah. Siswa dapat memahami definisi ijab dan qabul, dan siswa mencari tahu syarat sah ijab qabul ya. Nah, dalam contoh itu yang saya jelaskan tadi dan saya sebutkan tadi, jika anggukan adi sudah jelas dalam penerimaan tuh sah hukumnya. Tapi dalam hukum fikih muamalah yaitu harus menggunakan lisan agar lebih jelas dan sah. Selanjutnya yaitu rancangan dan implementasi pembelajaran. Yang pertama yaitu rancangan pembelajaran. 1. Tujuan pembelajaran. Siswa mampu memahami konsep ijab qabul dan menerapkannya dalam transaksi jual beli yang sah. Yang kedua yaitu metode problem based learning atau PBL dengan pendekatan kontekstual. Yang ketiga yaitu media. Gambar transaksi jual beli, studi kasus nyata. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah implementasi di kelas. Langkah yang pertama yaitu orientasi masalah. Guru menyajikan kasus nyata seperti contoh poin yang saya bahas selanjutnya, yang contoh tentang transaksi jual beli. Nah, selanjutnya yaitu guru bertanya, menurut kalian apakah jual beli seperti itu dianggap sudah sah menurut agama? Kenapa? Nah, langkah yang kedua yaitu mengorganisasikan siswa. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok nih. Nah, setiap kelompok ditugasi untuk mencari jawaban dan dalil mengenai syarat sah dan ijab qabul tersebut. Nah, langkah yang ketiga yaitu penyelidikan. Siswa mendiskusikan materi, mencari referensi buku atau sumber yang terpercaya tentang definisi dan rukun dan syarat sah ijab qabul. Mereka menghubungkan teori dengan kasus yang diberikan. Nah, langkah yang keempat yaitu menyajikan hasil. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil analisis mereka atau kelompok mereka. Nah, mereka bisa melakukan bermain peran simulasi dalam jual beli yang benar dan salah. Langkah yang kelima yaitu refleksi dan evaluasi. Guru memberikan penguatan dan penjelasan akhir. Siswa menyimpulkan bahwa fikih muamalah dan kejelasan jelas dan maksud ucapan sangat penting agar tidak terjadi sengketa yang sesuai dengan prinsip Islam yang menolak ketidakjelasan yang menolak ketidakjelasannya. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Izin kepada Ibu dosen pengampu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.